Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Terang bulan, demam schijnt over jou. En aan het strand ziet... Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Hah? Apa benar yang barusan saya dengar? Saya harus cepat memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Bung, bagaimana tentang kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik kita secepatnya memproklamasikan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Ya, PPKI adalah buatan Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita adalah buatan Jepang. Jadi, sebaiknya kita secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan selagi kita berada di fase vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya mendengar di radio Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi Indonesia sedang berada di kekosongan kekuasaan. Bagaimana jika secepatnya kita memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung? Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menemui Bung Karno? Ya, ide yang bagus. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Duduk, Pak. Terima kasih. Ada masalah apa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, Bu? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bu, Maafkan saya Syahrir, tapi memang saya tidak boleh gegabah. baiklah. Mari, Bu. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Hoirul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Silakan masuk. Kang Mas.
Ada apa nih, Mas? Itu di depan ada para pemuda ingin bertemu dengan Kang Mas. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada apa kalian datang kemari? Ada yang ingin kami sampaikan, Bung. Baiklah. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Benar Bung, kita harus segera merebut kekuasaan ini Bung. Saya siap mempertaruhkan jiwa saya Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, kau usah tunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, esok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin Bung, kita bisa. Benar Bung, kita segerakanlah proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara semua, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, Bung Karno telah menolak untuk segera memproklamasikan. Lalu apa yang kita harus lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita bujuk mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Culik? Ya, kita bawa mereka ke sebuah tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu ruas di mana kita menempatkan keduanya. Untuk kali ini, saya akan menghubungi Sodako Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami juga sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk kami menyembunyikan mereka? Tentu. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jaukiso. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Bagaimana Darwis? Subeno sepakat dan kita akan ditempatkan di rumah Jaukiso. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepat? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ayolah Bung, ini demi kebaikan Anda. Ayo, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku mempunyai seorang istri dan seorang anak kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana aku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dari istriku dan anakku.
Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa istriku dan anakku. Baiklah, kami akan membawa Anda, anak dan istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau Anda sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah sampai di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa istrimu juga. Iya benar, Hatta. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudahnya percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita akan jajah kembali oleh Jepang. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, apakah boleh aku bertemu Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal dilaksanakan. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk menjemput mereka. Mengapa, Bung? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, biarkan aku bertemu dengan mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Saya kemari untuk menyampaikan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Sejahdir sudah memberitahu Anda, Bung? Saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian semua. Bolehkah saya pulang? Dari tadi anak saya menangis di sana. Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah, silakan. Terima kasih. Mari. Sampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan mengantarkan istriku dan anakku ke laut. Silakan, biar kami mengantarkan. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia, namun Nishimura tidak mau. Sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah golongan tua dan golongan muda untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan penguasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 05, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno saja dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17,
karena Al-Quran turun pada tanggal 17 dan umat Islam sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Ledi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa tepat? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bu. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bu. Kita akan menyampaikan bahwa Indonesia akan merdeka. Proklamasi dilaksanakan pukul 10. Apa? Indonesia akan merdeka? Alhamdulillah. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.